bahkan juga jemaat Tuhan, pakai kami sama-sama memahami akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu sebelum kita akan masuk di dalam jam pemberitaan ini. Ingat, yel-yel pria integritas di tempat ini saya rasa tidak asing lagi karena sudah pernah harnas kaum pria juga tahun yang lalu dan yel-yelnya tidak berubah. Saya kalau bilang pria integritas, saudara boleh bilang yes. Pria integritas yes, pria integritas yes. Lalu yang ketiga itu yes, 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 dan dahsyat. Masih ingat? Oh, parah. Tidak jawab, ini berarti parah. Ya, sudah. Ulang ya. Pria integritas berarti yes, kepalkan tangan kanan lebih dulu, tarik ke bawah. Lalu yang kedua, pria integritas, yes lagi. Pria integritas yang ketiga, yes, 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 dahsyat. Oke? Mari kita coba. 1, 2, 3. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes, yes, yes. Dahsyat. Wah, keren. Tambah satu kali lagi pasti lebih dahsyat. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes, yes, yes. Dahsyat. Kalau saya bilang pria bersatu, saudara bilang gereja maju. Kalau saya bilang gereja maju, saudara bilang pria bersatu. Sekali. Pria bersatu. Pria bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria bersatu. Pria bersatu. Gereja maju. Tepuk tangan yang terbaik terdahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih buat kaum wanita yang mendukung kami juga untuk membuat yel-yel ini. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema khotbah Harnas kaum pria, tema tahun ini ada di depan kita, yaitu Man of Integrity, White God's Passion. Sama-sama sebut tema ini. 1, 2, 3. Man of Integrity, White God Passion. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksudnya adalah pria integritas yang memiliki visi Tuhan atau yang memiliki penglihatan. Visi itu sama saja penglihatan, mimpi ya dari Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan tema ini. Jadi sekali lagi, temanya adalah Man of Integrity, White God Passion, atau pria integritas yang memiliki visi dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, integritas itu adalah nama atau julukan, status, simbol yang diberikan kepada pria-pria gereja sidang jemaat Allah. Jadi sekali lagi, pria-pria yang ada di gereja sidang jemaat Allah, kita disebut pria integritas. Jadi kalau di GSJA Kemuliaan, maka di sini disebut pria integritas jemaat GSJA Bukit Kemuliaan, ya saudara. Jadi integritasnya tidak boleh dilupakan, karena itu nama dari persekutuan atau komunitas atau departemen atau komisi dari kaum pria gereja sidang jemaat Allah. Tema kita ini, saudara, ingin mengajak saudara dan saya sebagai pria-pria di integritas untuk mempersiapkan generasi kita, karena gereja sidang jemaat Allah mempunyai visi besar ke depan, yaitu di tahun 2035 sampai 2040 itu menjadi gereja terdepan atau leading church. Gereja GSJA mau menjadi gereja yang terdepan. Nah, untuk menjadi gereja yang terdepan, maka kita semua sebagai pria-pria yang ada di gereja sidang jemaat Allah mempunyai tanggung jawab mempersiapkan generasi 2040 itu untuk menjadi benar-benar membawa gereja sidang jemaat Allah menjadi gereja terdepan. Bukan hanya terdepan dalam hal-hal yang sifatnya adalah kuantitas, tetapi juga tentu adalah kualitas.
Kita rindu gereja sidang jemaat Allah di 2040 nanti menjadi gereja yang betul-betul bertumbuh. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam kesetiaan. Itu kita rindu terjadi di 2040 nanti. Dan itu kita harus mulai dari sekarang. Dimulai dari semua departemen. Dan salah satunya adalah departemen kaum pria. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kita harus memiliki visi dari Tuhan untuk membawa gereja ini maju di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, visi Tuhan itu sangat berkaitan erat dengan firman Tuhan. Visi Tuhan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya Alkitab yang kita punyai. 66 kitab itu adalah, saudaraku, bagian daripada visi yang Tuhan katakan. Itu bagian dari pewahyuan Tuhan. Itu bagian dari penglihatan, mimpi yang Tuhan berikan bagi gereja. Terutama bagi kita semua kaum pria yang ada di gereja sidang jemaat Allah. Perhatikan teks dalam kitab Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Saya ajak jemaat semua kita membaca teks ini, Amsal 29 ayat yang ke-18. Dalam hitungan yang ketiga. Amsal 29, 18. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kata wahyu itu ditulis dalam terjemahan bahasa Inggrisnya vision. Vision atau saudara visi. Jadi kalau tidak ada visi, manusia jadi liar. Kalau tidak ada visi, rakyat jadi liar. Kalau tidak ada visi, maka jemaat jadi liar. Kalau tidak ada visi, pendeta bisa jadi liar. Kalau tidak ada visi, pria-pria integritas bisa jadi liar. Karena itu butuh visi dari Tuhan supaya kita tidak jadi liar. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalimat selanjutnya menarik. Ketika ayat ini bicara soal wahyu atau visi, dikatakan kalimat itu, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hukum, saudara yang terkasih, aturan itu berkaitan erat dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam konteks atau dalam lingkup hidup kekristenan. Jadi saudara, kita ini bisa punya visi kalau kita berpegang pada hukum. Kita berpegang pada firman. Kita berpegang pada Alkitab, kebenaran. Maka visi itu akan menjadi jelas. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit saya cerita tentang sejarah gereja. Saudara, kita tahu bersama bahwa gereja dimulai dengan fondasi awal itu adalah kebenaran. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara, kalau kita perhatikan gereja Pentakosta atau gereja lahir pada hari Pentakosta itu, saudara, itu dimulai dengan khotbah dari seorang yang bernama Petrus. Dari kisah 2 ayat 14 mulai. Saudara, lalu kemudian khotbah itu mengguncangkan banyak orang. Khotbah itulah yang kemudian membawa orang mengalami pertobatan. Dan lewat khotbah itu orang memberi diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis, Alkitab berkata dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, saudara, bahwa gereja mulai bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja mulai bertekun setiap hari mereka ada dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, dan para rasul pada waktu itu tampil untuk mengajar di berbagai tempat, terutama di Serambi Salomo, tempat yang dekat dengan bait suci. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan itulah sejarah awal mula gereja mulai berdiri. Artinya, gereja berdiri di atas fondasi yang namanya Alkitab, di atas fondasi yang namanya firman Allah. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, sampai kurang lebih tahun 300 Masehi, ya, Kekaisaran Romawi menguasai gereja. Lalu kemudian akhirnya kebenaran itu disembunyikan.
Saudara. Kebenaran itu kemudian disembunyikan dan muncullah berbagai praktek ajaran-ajaran palsu. Mulai saudara dari tradisi-tradisi nenek moyang, tradisi-tradisi Romawi yang mulai masuk ke dalam gereja, sehingga membuat gereja tidak lagi berdiri di atas kebenaran. Sampai tahun 1517, 31 Oktober, Martin Luther memprakarsai 5 sol, saudara. 5 sol: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, dan soli Deo gloria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang membuat gereja kembali kepada esensi. Inilah yang membuat visi Tuhan yang sesungguhnya, yang sudah Tuhan lakukan awal gereja, saudara, dikembalikan. Sebab gereja mulai liar, gereja mulai tidak terkontrol, umat Tuhan sudah mulai liar karena tidak lagi berdiri di atas sola scriptura atau firman Allah. Karena itu saudara, kita semua yang hadir pada hari ini, kita mau diingatkan kepada peristiwa 1517 itu, untuk kita kembali, untuk kita juga tidak boleh keluar sebagai gereja sidang jemaat Allah, sebagai pria-pria integritas. Fondasi kita harus jelas, dan fondasi kita yang jelas itu adalah sola scriptura, hanya firman Allah saja. Beri tepuk tangan terbaik buat kita. Ini tidak boleh dilupakan oleh gereja. Saudara, gereja akan menjadi, tadi saya katakan, gereja akan menjadi leading church atau gereja terdepan. Kalau tanpa firman Allah, mungkin terdepan bangunan bisa, terdepan jumlah jemaat bisa, terdepan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin interior gereja yang bagus bisa, terdepan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal-hal yang kelihatan mungkin bisa, pengorganisasian gereja yang baik mungkin bisa. Tapi tanpa firman Allah, gereja hanya sebuah hiasan yang gampang rubuh, hanya aksesoris yang gampang dicopot. Tapi kalau ada kebenaran di dalam gereja, kalau ada Alkitab yang menjadi fondasi gereja, apapun, tantangan apapun, kesulitan apapun, akan tetap saudara gereja bertahan. Gereja akan menjadi gereja berkualitas, terdepan, karena bukan hanya bicara soal bangunan, bukan hanya soal fisik, tetapi kualitas jemaat yang dibangun di atas dasar kebenaran. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu penting ini. Ya, saudara, hari-hari ini setan pun cara kerja salah satu tuh bikin orang son suka firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ini ayat ya, 2 Korintus 4 ayat 3 mulai dan ayat 4. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat 4. Mari kita baca. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat 4. Mari kita baca jemaat dalam hitungan ketiga. Saya minta saudara suara keras. 1, 2, 3. Saudara lihat, Paulus bilang begini, jika ini firman yang kau beritakan, ini dia pasti tutup juga. Sudah diberitakan loh, sudah diajarkan, sudah disampaikan, sudah dikotbahkan, semuanya. Tapi kok itu Injil masih tertutup juga? Maka itu ayat bilang dia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa mereka yang akan binasa? Itu ayat 4 jelaskan. Itu orang-orang yang tidak percaya. Karena apa? Pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang masih pergi gereja, orang masih Kristen, orang masih menyanyi, memuji, menyembah, tapi sesungguhnya pikiran mereka sudah dibutakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga khotbah desonetoe, orang Kupang bilang,
Atau dia toe juga dari telinga kiri keluar telinga kanan. Saudara. Atau dia juga dengar, tapi saudara depu hati subah batu. Jadi itu khotbah datang itu tampias kiri, tampias kanan. Saudaraku, itu sana bisa kanasan dia. Nah, orang kalau begini nih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kerohaniannya sudah hancur lama dan dia akan binasa. Kalau gereja seperti ini sangat disayangkan. Karena itu saudara, pria-pria integritas hari ini, tahun ini kita mau diingatkan kembali supaya visi Tuhan itu bukan bergantung kepada apapun yang ada di dunia. Tapi visi Tuhan itu muncul karena kita mendirikan fondasi yang kuat, fondasi yang jelas, yaitu firman Allah yang terus terbuka, yang terus dinyatakan, yang terus membongkar, yang terus diajarkan, yang membuat kita semakin berkualitas di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Korek samping kiri kanan, bilang samping kiri kanan. Makanya harus suka firman. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak berarti pujian itu tidak perlu, saudara. Itu tidak berarti doa tidak perlu. Tapi saya tanya begini, bagaimana bisa menyanyi dengan baik kalau tidak tahu firman? Ya, saudara. Nyanyi jadi harpa biru kalau sudah tahu firman. Ya. Beri contoh, misalnya lagu gampang, lagu anak sekolah minggu. Dong dong dong, tolong dong, ada iblis di bawah kolong. Ini anak meluy, ya iblis di mana? Ya saudara, dia cari. Ya. Kira-kira setan ada di bawah kolong kosan deh. Ya. Setan bukan hanya di bawah kolong, ada di mana-mana. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, tapi itu lagu bilang, dong dong dong, tolong dong, ada setan di bawah kolong. Jadi anak-anak takut masuk kamar juga takut karena orang tahu setan di bawah kolong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, hati-hati, waktu bisa nyanyi kelihatan rohani, tapi bisa itu lagu sebenarnya salah. Saudara. Nah itu penting. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa menyanyi, tapi dasarnya apa? Mesti kebenaran, mesti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak jadi dasar, Anda menyanyi kelihatan memuji memuliakan Tuhan, tapi sesungguhnya tidak memuliakan Tuhan. Loh, ini saya baru bicara dari teks kata-katanya, belum dari segi yang lain, saudara. Belum dari segi motivasi kita, belum dari saudaraku. Apakah kita nyanyi itu dari hati atau dari mulut saja? Ya. Semuanya itu bergantung kepada kebenaran yang kita dengar. Bergantung kepada apa yang menjadi fondasi kita. Sebab tanpa fondasi yang jelas, saya sebut begini, kegiatan rohani apapun menjadi salah. Tanpa saudara kebenaran, maka saudara rutinitas kegiatan rohani kita akan menjadi sesuatu yang sia-sia tanpa firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya tidak boleh Anda suka dengar khotbah yang cepat. Anda mesti bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada orang suka dengar khotbah itu tidak boleh lama-lama. Ya, boleh tidak boleh lama, kecuali lu mau ibadah kedua lagi. Ya, terus saudara. Tapi kalau ibadah satu kali, saya minta cepat. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Ya. Kecuali ibadatnya mau 2 kali. Tadi sebenarnya saya mau gas di Navirision itu sampai jam 9:30 berhabis. Ya, saudara. Ya. Tapi karena ingat, ini masih ada bukit kemuliaan lagi, ya, saudara. Jadi mesti kasih tinggal separuh, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, ingatlah firman itu betapa penting. Jangan sampai kita mulai lupa. Ini visi kita akan jadi kocar-kacir. Ya. Kalau kita tidak, saudara, memiliki fondasi yang benar, yaitu firman Allah, visi kita tidak ada. Dan visi tidak ada, kita jadi liar. Hidup jadi berantakan. Hidup jadi sembarang, saudara. Karena dimulai dari kebenaran yang tidak jadi fondasi.
Saudara, makanya orang yang bikin kacau dalam gereja, orang yang tidak tahu bertobat, orang yang saudara terkasih dalam Tuhan bikin huru-hara dalam rumah tangga, cerai kiri, cerai kanan, itu tuh karena dia pun fondasi tidak beres. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau fondasi beres tidak bisa begitu. Dia tidak jadi liar. Bilang samping kiri kanan jinak. Saudara, kan ya toh lawan kata liar itu kan jinak toh. Saudara, terkontrol lah. Nah, itu penting buat orang-orang percaya. Makanya hari ini saya mau bicara soal ini, sola scriptura ini ya, atau firman Tuhan ini menjadi dasar kita untuk membangun visi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sebab kalau tanpa ini visi tidak mungkin ada. Ya. Ini menjadi penting supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki visi dari Tuhan. Nah, saudara, karena itu kita mesti mulai dengan beberapa kebiasaan ini. Yang pertama, saudara, kalau kita betul-betul rindu mendapatkan visi dari Tuhan ya, hidup kita ini dituntun oleh visi Tuhan sungguh-sungguh ya. Gereja dituntun oleh visi Tuhan, rumah tangga dituntun oleh visi Tuhan, pekerjaan dituntun oleh visi Tuhan, pelayanan dituntun oleh visi Tuhan. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mesti mulai dengan kebiasaan-kebiasaan membangun fondasi kebenaran dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kita harus mulai rajin membaca dan meneliti firman Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama bilang, saya mau rajin membaca dan meneliti firman. Bilang sekali lagi, saya mau rajin membaca dan meneliti firman. Saudara, kalau tidak rajin membaca dan meneliti firman, mau dapat visi dari Tuhan dari mana? Tidak mungkin. Saudara, harus dimulai dengan rajin dan membaca firman Allah. Maka akan terbentuk visi. Ya. Visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan itu banyak. Tapi kepentingannya satu. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuannya satu. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi visinya banyak sekali. Tuhan bisa nyatakan kepada saudara. Tapi semuanya harus dimulai dari dasar yang namanya firman. Jadi kalau saudara tiap hari mau dapat visi, supaya hidupmu jangan liar, hidupmu teratur, terarah, rancanganmu terarah, programmu terarah, semuanya berjalan terarah. Maka dengar baik, jangan lupa tiap hari mesti rajin baca, teliti firman, baca, teliti firman, baca, teliti firman. Setiap kali saudara baca dan meneliti kebenaran, saya percaya Tuhan memberikan visi kepada saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saya mau beri contoh nih. Perhatikan saudara, kitab Mazmur pasal 1 lebih dulu. Ayat 1 dan ayat 2. Mari kita lihat ini ayat. Ini sebenarnya ayat yang membicarakan tentang kebiasaan orang-orang Israel. Tapi nanti kita akan baca kebiasaan itu dalam kitab Ulangan. Saya mau mendahului dengan Mazmur 1 dulu. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Bersama-sama kita baca teks ini. 1, 2, 3. Saudara, kita ini hidup di dunia yang mana ada orang fasik, kelompok orang fasik. Ada kelompok orang berdosa. Ada kelompok yang namanya pencemooh. Saudara, ini kita punya realita kehidupan. Kita sudah bisa hindari itu. Anda mau tinggal di mana saja ada model 3 itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kadang-kadang hidup kita ini terbentuk, saudara, atau visi kita itu terbentuk dari 3 oknum ini. Ya, saudara. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ini 3 ini ada di kitab lingkungan. Ada dalam kitab kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda tidak baca dan meneliti firman, Anda ada di kelompok orang fasik. Orang fasik mulai omong. Saudaraku, orang fasik mulai omong dia punya. Orang berdosa mulai omong dia punya. Pencemooh mulai omong dia punya. Nah, saudara tidak punya fondasi yang namanya firman Allah. Karena tidak suka baca Alkitab, tidak suka teliti firman Tuhan.
Saudara lihat, ini virus-virus akan masuk dalam benak kita. Virus orang fasik, virus orang berdosa, virus pencemooh masuk dalam hidup kita. Sehingga visi yang akan terbentuk dalam hidup kita bukan visi dari Tuhan. Program akan terbentuk dalam hidup kita bukan program dari Tuhan. Bayangkan duduk dia orang fasik mulai ngomong. Beta heran nih. Orang dong hari Minggu dong pi gereja. Ma dong pung hidup lihat sama. Kotongnya son gereja nih lihat. Rumah su 2 lantai, oto su 3. Dia lihat. Saudara bayangkan. Saudara pulang, ini visi orang fasik mulai terekam dalam saudara otak. Betul juga Beta rajin gereja mah. Dari dulu kala naik Suprafit terus. Saudara terkasih dalam tuh. Orang fasik mulai itu. Saudara, lama-lama visi yang terbentuk adalah tak usah gereja lain. Gereja juga sama. Akhirnya saudara, pola hidup kita, lifestyle kita mulai berubah. Karena sekali lagi kita dengar kata orang fasik. Tidak suka baca Alkitab, tidak suka baca firman, tidak suka meneliti kebenaran. Besok lagi dia ketemu orang berdosa. Beta kalau istri tiap hari mangomel, becere buang nak kenapa? Kok beta nih di kantor juga mas ada yang suka nah. Anda lihat orang berdosa mulai omong begitu. Pulang, saudara, bahasa orang berdosa mulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada di telinga, ada di otak saudara. Mai tua mulai cerewet. Ya saudara, mai tua mulai mangomel tiap hari. Tapi pungkan omong tujuh betul. Ini kuntilanak satu, ini becere buang dia akan. Saudara lihat. Visi itu iya. Kalau orang sudah baca Alkitab lihat itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lusa lain dia ketemu di kelompok pencemooh lain. Saudara bayangkan kalau ini hidup model begini. Saudara, yang cemooh ngomong apa? Saudara, aku mulai gosip. Ya. Lu tahu kok Sande? Orang kalau gosip itu kan biasanya dia suara agak berat tapi agak redam. Berat tapi redam. Lu tahu kok Sande? Nah, itu sudah. Kenapa? It's ada. Ya, dulu dia bulaki lama, dia kayak kurang bahagia. Nah sekarang dan dia bulaki yang kedua nih, imam tua kayak tiap hari bahagia terus. Anda lihat, saudara, pulang Anda bisa terkontaminasi dengan ini virus model kayak begini. Saudara, tapi kalau orang Kristen suka baca firman, bangun pagi sudah baca firman, teliti firman Allah, pencemooh boleh omong, orang fasik boleh omong, orang berdosa boleh omong, tetapi saudara kita tahu kebenaran yang sesungguhnya, apa yang Alkitab katakan. Tuhan tahu memberkati orang benar. Kita tahu apa yang Alkitab katakan, hendaklah engkau setia pada istri masa mudamu, hanya maut yang menceraikan. Kita tahu apa kata firman, bahwa orang-orang bahagia adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Itu kita tahu dan kita tidak akan terkontaminasi. Kita akan berjalan atas kebenaran. Amin. Makanya itu ayat bilang, saudara, ayat 2 bilang, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Tauratnya itu siang dan malam. Ayat 3 jemaat baca dengan kencang. Kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tiap hari baca Alkitab, kita saudara segar. Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Kalau saudara baca firman Tuhan, tidak ada mau nasihat orang fasik, nasihat saudara orang berdosa, nasihat pencemooh, tidak bisa buat kita bergeser, karena kita tahu fondasi kita adalah firman Tuhan. Amin. Jadi kita nyanyi itu lagu, inilah zaman Elia, zaman Musa, kebenaran dipulihkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita miliki. Makanya orang Israel itu saudara lihat, kenapa mereka hidup diberkati, kenapa mereka hidup saudara diperhatikan oleh Tuhan, karena memang mereka hidupnya punya visi kebenaran dan dibangun di atas kebenaran. Ulangan 6, mari kita lihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi itu atau orang Israel, ya saudara. Mari kita perhatikan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Saya baca ayat 6, Bapak Mama 7 dan seterusnya kita sampai ayat 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Jadi apa yang diajarkan? Firman Allah. Di mana? Bukan di gereja saja. Di jalan diajarkan, di rumah diajarkan, waktu mau tidur diajarkan. Amin, saudara. Saudara lihat ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi orang Israel itu saudara, mereka punya potongan-potongan ayat yang mereka terus bawa kemana saja. Mereka ikat di dompung dahi, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sekarang banyak orang Kristen pakai HP Android, tapi di HP-nya tidak ada Alkitab. Film porno yang penuh dalam itu HP. Saudara terkasih dalam Tuhan. Padahal kalau saudara menggunakan elektronik, kecanggihan teknologi sekarang, firman Tuhan bisa dibawa kemana-mana. Tapi banyak orang tidak mau download aplikasi kebenaran, aplikasi firman. Download lagu dugem, download lagu dangdut, tidak jelas-jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal firman Allah itu menjadi penting. Saudara, makanya visi kita kadang-kadang tuh kocar-kacir, karena memang kita tidak suka baca kebenaran. Hidup jadi sembarangan, itu karena kebenaran tidak menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Ayat 9 sama-sama 1, 2, 3. Dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada, saudara, tulis di gerbang pintu, tulis semua. Itu kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kebiasaan yang baik. Ya. Hari ini semua kita jemaat Tuhan, ayo, fondasi itu harus dibangun. Dimulai dari apa? Kecintaan terhadap firman. Suka baca Alkitab dan meneliti firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Banyak orang kalau baca Alkitab itu cepat mengantuk. Ya. Makanya dia bilang, beta pun obat tidur gampang. Ya, saudara. Baca ayat habis itu langsung. Satu ayat, langsung tabanti. Saudara. Dia tidak tahu setan tipusan dia. Ya saudara, justru harusnya baca Alkitab tuh mata tambah terang. Itu baru betul. Ini baca Alkitab mata tambah mengantuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau nonton TV, itu dia mata menyala terus. Baca WA, itu mata menyala. Ya saudara. Bikin status di Facebook, itu mata menyala terus. Saudara, ini Anda kelainan namanya. Orang Kristen yang kelainan itu begitu. Orang Kristen yang tahu fondasinya adalah firman, dia akan lebih bertekun di dalam kebenaran, suka terhadap kebenaran, teliti kebenaran, baca kitab suci, menjadi gaya hidup, makanan sehari-hari. Itulah orang-orang yang akan punya visi dari Tuhan. Amin. Jadi visi saudara akan terbentuk dari situ. Saya tahu, oh Tuhan mau ini hari ini begini, beta mesti lakukan ini, beta perencana begini. Itu harus dari visi Tuhan semua. Kalau saya bisa, ya. Dan dimulai, saya ulang lagi, dari kecintaan belajar firman.
kecintaan. Baca Alkitab. Kisah 17. Ini contoh yang jelas buat kita semua. Saudara, Kisah 17 ayat yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan ini. Kitab Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Kisah 17 ayat 11. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Jadi jemaat Yahudi yang ada di Berea lebih baik hatinya. Kenapa lebih baik? Karena mereka meneliti firman. Waktu mereka meneliti firman, visi Allah datang untuk diri mereka. Akhirnya hidupnya lurus, hidupnya tidak liar, hidupnya teratur, hidupnya sejalan dengan kebenaran. Karena saya ulang, mereka dibentuk oleh kebenaran yang menjadi fondasi dalam hidup mereka. Itu yang membuat jemaat itu lebih baik dari jemaat Yahudi yang ada di Tesalonika. Sama-sama jemaat, sama-sama Kristen, sama-sama pelayan, tapi beda karena yang satu membaca, meneliti, yang satu tidak membaca dan tidak meneliti, terkontaminasi dengan virus-virus dari luar. Visi menjadi kacau, hidup tidak teratur, hidup menjadi liar. Tapi kalau saudara baca firman, teliti firman, saudara pasti akan hidup teratur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu pasti, saudara, pasti. Jadi gampang nilai orang. Kalau orang tambah baik, itu berarti dia suka baca Alkitab, teliti firman. Tapi kalau dia hidup liar kiri kanan, tanda, itu sudah pernah baca Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, sana mungkin orang baca Alkitab ini, saudara, firman Tuhan dengan sungguh-sungguh rajin, sungguh-sungguh meneliti. Bukan hanya baca, tapi meneliti. Kata meneliti itu penting. Itu artinya bukan baca sambil lalu. Bukan hanya baca sekedar memenuhi kewajiban karena saya Kristen. Tapi meneliti. Itu artinya betul-betul mau pahami, mau merasakan, mau mengalami dampak dari kebenaran. Itu namanya meneliti. Amin. Jadi kalau saudara bilang, Pak Pendeta, tetangga saya itu dia rajin baca Alkitab, tapi dia hidup sembarangan. Itu baca sambil lalu. Saudara, karena kalau baca dengan teliti, sonde mungkin dia pasti akan mengalami perubahan. Karena kebenaran itu memiliki kuasa, kekuatan untuk dapat merubah setiap orang menjadi lebih baik. Tepuk tangan yang dahsyat, yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, orang kalau mau visi itu terbentuk dalam hidupnya, selain mulai belajar firman Tuhan, baca Alkitab, saudara, yang kedua, firman harus dijadikan satu-satu prinsip dalam hidup. Tidak boleh salah satu. Satu-satu, ingat. Saya ulang lagi, satu-satu itu beda dengan salah satu. Kalau salah satu itu berarti yang lain masih boleh. Tapi kalau satu-satu tidak ada yang lain. Saudara terkasih, orang Kristen kalau mau visi terbentuk, dia mesti membangun hidupnya dengan prinsip hanya satu, firman Tuhan. Tidak ada fondasi lain, tidak ada saudara vanderen lain, tidak ada. Yang satu itu saja, firman Tuhan. Kalau mau punya visi dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihatin ayat dulu. 2 Timotius 3 ayat 16, ayat terkenal. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3:16 bersama jemaat kita baca teks ini. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu jelas, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan itu atau tulisan yang diilhamkan Allah itu punya manfaat. Mengajar kita, beritahu kita pun kesalahan, perbaiki kita pun kelakuan, didik kita supaya jalan dalam kebenaran.
Saudara, maka tidak ada lagi yang kurang, sudah sempurna. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, prinsip hidup saya firman, tidak boleh lain. Karena kalau prinsip hidup kita tidak kebenaran, masih ada yang lain, itu berarti masih ada yang boleh ajar kita baru. Masih boleh ada yang saudaraku menyatakan kita punya kesalahan tanpa dasar kebenaran. Itu berarti kita masih boleh terima saudara didikan-didikan lain yang kita anggap juga sejajar dengan firman, yang bisa bawa kita kepada hal-hal yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan hidup kekristenan. Makanya tadi saya bilang Martin Luther bikin yang namanya sola scriptura. Sola scriptura, Martin Luther tidak mau yang lain. Satu, hanya firman. Tidak boleh tambah yang lain. Meskipun itu kelihatan rohani, itu kelihatan baik, itu kelihatannya tidak dosa. Tapi ketika itu bertentangan dengan Alkitab, maka saudaraku, itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti dosa. Meskipun kelihatan tidak dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya heran ada banyak orang Kristen ini yang tidak mau jadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidupnya. Ya. Tapi berdasarkan yang lain-lain. Sudah jadi Kristen begini lama, tapi ikatan, saudaraku, ikatan ajaran yang lain itu belum lepas-lepas dari depu hidup. Contoh, ada banyak orang Kristen yang dengar firman, tapi adat juga dia tidak bisa lepas. Saudara, adat juga dia masih pegang kental. Ini visi tidak bisa dapat dari Tuhan Allah. Pasti. Karena dia punya adat itu dia jadikan juga bagian yang sejajar dengan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu tidak bisa. Kekristenan saya ulang hanya satu prinsip, firman Allah. Tidak boleh ada yang lain-lain. Saudara. Meskipun adat itu kelihatan baik. Ya. Adat itu kelihatan membuat orang ada dalam keteraturan. Tetapi saudara dengar, firman lebih tinggi dari adat istiadat. Itu tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak boleh jadikan adat itu jadi prinsip. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman yang mesti jadi prinsip. Ada banyak yang di GSI juga begitu. Ya. Kita suruh nikah-nikah nih, sone bisa lama mau mati. Ya, karena dia bilang begini, Bapak adat belum selesai. Nah. Ya saudara. Hai, kalau begini adat belum selesai, jadi adat boleh membuat orang kumpul kebo. Boleh membuat orang bertahan tidak boleh menikah. Saudara, demi adat. Ya Bapak, karena kalau kita langgar adat itu nanti kita pun keturunan dong nanti tidak baik Bapak. Ya, hai, kau pun keturunan sekarang sudah tidak baik itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sudah tidak baik dari sekarang ini yang kita ikut firman supaya jadi baik. Ya. Kau pertahankan jadi tidak baik lagi terus. Tapi dia betah, maunya begitu dulu. Ya, saudara. Kalau tidak itu bahaya Bapak. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya punya mama sampai meninggal, saya pun Bapak tidak belis. Saudara. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu ada orang kasih tahu saya bilang begini, memang mama sudah meninggal, tapi lebih baik bosong penuhi adat dulu. Ya saudara. Saya bilang kau pun bapak yang nikah, kau yang bayar adat, setan dulu. Ya itu saudara terkasih dalam Tuhan, enak mau mati. Nah sekarang sudah saya cerita ini kenyataan, saya pun bapak sudah nikah lagi. Nah siapa yang mau tanggung depo adat? Saudara. Lalu om saya bilang begini, tidak usah banyak-banyak, saya mama pu kakak bilang, tidak usah banyak-banyak, 10 juta juga. Hah, 10 juta? 10 juta tidak banyak. Jangankan 10 juta, 100.000 pun aku tak kasih. Ya, sudah terkasih. Enak lah. Nah, saudara, karena itu hari ini saya mau pesan buat kita semua. Kebenaran itu menjadi penting, bukan adat istiadat. Saudara, ya taat dulu firman. Ya kalau memang Anda mau bayar belis silakan, tapi firman lebih duluan. Ya, tapi bukan bayar belis karena ada sesuatu. Anda dengar baik-baik. Bukan karena ada sesuatu.
Ada yang suka pakai ayat di dalam kitab Kejadian, katanya waktu Ribka pergi, ya saudara, untuk apa? Meminang Ishak pergi meminang Ribka, itu dia membawa harta benda untuk saudaraku Ribka, saudara terkasih dalam Tuhan. Hai, itu bukan saudaraku perintah. Anda dengar baik-baik. Di dalam Alkitab ada hal-hal yang sifatnya adalah perintah, tapi ada hal-hal yang sifatnya adalah keterangan. Anda dengar, cerita yang bukan harus dilakukan. Kalau semua di dalam Alkitab adalah perintah, kenapa Salomo istri 1000, kau tidak istri 1000? Saudara terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang copot ayat harba biru, saudara, untuk membenarkan dia punya ketidaktahuan akan kebenaran. Ada ayat-ayat yang sifatnya informasi, cerita buat kita supaya kita tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itu bukan untuk dilakukan. Perintah untuk dilakukan. Tidak. Yesus jalan di atas air. Apakah itu perintah? Mari kita rame-rame pergi ke Atapupu. Lalu kita menyeberang ke Alor. Tidak usah naik feri. Langsung jalan di atas air. Lu tenggelam, buta huruf. Kadang-kadang kita nih, saudara, harba biru. Makanya baca Alkitab teliti, bukan baca lewat. Ada yang sifatnya informasi, saudaraku. Bukan itu sesuatu perintah. Jadi itu ayat Ishak pergi ke Ribka itu informasi, bukan perintah buat kita. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang perintah dong soalnya mau lakukan. Yang informasi dong kepengen lakukan. Ini namanya otak tabalik. Ya, saudara. Nah, hari ini saudara dengar baik-baik, ini kebenaran. Makanya saya ulang, adat istiadat tidak boleh. Perintah Tuhan lebih utama. Dan Tuhan memang betul perintahkan ini. Mari kita baca Markus 7. Saudara terkasih dalam Tuhan. Markus 7 ayat 7 dan ayat 8. Markus 7 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama ini ayat. Markus 7 ayat 7 dan 8. Jemaat kencang. 1, 2, 3. Nah, firman Tuhan dong abaikan. Tuhan bilang kau percuma beribadah. Saudara, jadi kalau orang Kristen masih begini, ibadah hari Minggu juga percuma. Menyanyi paduan suara mau hebat karmana pun percuma. Biar lu suara tinggi, haleluya, 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 haleluya. Percuma. Tidak pakai. Ya, sudah. Dong menyanyi terlalu gagah Bapak. Gagah, tapi Tuhan tidak terima. Karena adat lu pegang. Firman lu abaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lu mau sesakral apapun, sekudus apapun, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan kau abaikan dan adat istiadat kau utamakan, sekali lagi percuma. Karena hidupmu terpola dengan visi yang tidak jelas, adat istiadat. Rumah tangga Kristen tidak boleh dibangun berdasarkan prinsip adat istiadat. Harus dibangun dengan dasar firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini penting bagi semua kita anak-anak Tuhan. Ya. Apapun adat saya ulang, taruh dia di nomor 30. Saudara, firman Tuhan harus nomor 1. Nomor 1 di atas segalanya. Saya masih suka bilang sama jemaat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada istilah di Kupang namanya bayar air susu ibu. Saudara, saya bilang begini. Yang susu banyak itu laki-laki atau perempuan? Coba tanya ibu-ibu. Ya. Yang tete paling banyak itu laki-laki atau perempuan? Ibu-ibu tolong jawab saya. Hah? Laki-laki atau perempuan? Saya punya anak 2 laki-laki, 1 perempuan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang sedot paling banyak itu laki-laki. Tapi kasihan. Yang punya anak laki-laki, mama-mama semua, Anda tidak dapat air susu ibu. Saudara. Padahal perempuan isap sedikit sah.
Ini saya omong bermain logika, ya saudara. Bermain logika, kalau mau bayar, membayar kan. Itu seharusnya yang bayar juga harus laki-laki. Karena yang laki-laki bukan minum susu sapi, susu mama juga. Ya tuh saudara. Tapi kasihan laki-laki bayar di mama perempuan. Ya saudara. Makanya saya selalu bilang tidak usah menyanyi itu lagu. Satu tetes air susu mama. Ya sudah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan kasih kering itu air susu, siapa yang mau tahu? Ya tak? Seharusnya saudara tahu, oh ini air susu juga dari Tuhan. Tuhan minta bayar? Tidak. Tuhan hanya minta Anda taat kebenaran. Tuhan hanya minta Anda sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi adat istiadat itu sekali kadang-kadang bikin kadang-kadang mama dari kaum wanita itu jadi sombong juga. Dia pikir ketong beranak gratis mangkali. Ya sudah. Mam tuh omong begitu. Enak sah, ketong kesbesar, ketong pu anak habis dia datang tinggal mau ambil sah. Enak lah. Ya sudah. Itu kalau mama laki-laki juga omong begitu kita karman. Mama laki-laki juga bukan dia tidak kesbesar itu anak. Saudara. Lalu lupa anak datang kawin fresa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah makanya saudara jangan terlalu berpatokan kepada adat. Kadang-kadang adat itu bikin kita jadi sombong. Adat itu bikin kita tidak tahu diri ketika adat itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Ketika bertentangan dengan kebenaran itu bikin orang Kristen tidak punya visi Tuhan. Bikin liar. Ya, kalau saudara omong begitu kan saudara lebih hebat dari Tuhan Allah. Karena saudara rasa bahwa saudara paling berjasa membesarkan anak dibandingkan Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tatanan aturan ada. Jadi adatnya bagaimana? Oh, supaya adat kesantunan. Orang Jawa bilang apa? Kulonun. Saudaraku. Ada kesantunan itu maksud dari adat istiadat. Saudara, supaya keluarga saling mengenal, bukan saling baku tende satu dengan yang lain. Ya tuh. Bukan memeras. Tapi supaya terjadi keakraban. Itu sebenarnya maksud dari adat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu perintah Tuhan tidak boleh menjadi nomor 2. Perintah Tuhan tidak boleh menjadi salah satu. Tapi perintah Tuhan harus satu-satunya. Prinsip dasar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, ada orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan. Sudah hidup di zaman perjanjian baru tapi bikin model sama ke perjanjian lama. Ya saudara, ini saya omong. Ya, kenapa? Karena apa-apa itu dia tidak mau yang khotbah dari pendeta. Dia mau tuh suara langsung dari Tuhan Allah. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dia mau tuh Tuhan omong langsung. Kalau Tuhan omong langsung itu dia bilang Tuhan ku mau. Tapi kalau khotbah firman Tuhan yang disampaikan itu dia anggap nilainya lebih rendah, bukan dia abaikan. Tapi dia anggap nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan semua pernyataan, manifestasi. Itu dia anggap nilainya lebih tinggi. Saudara, misalnya saya undang saudara altar call, lalu saya bisik di telinga saudara. Tuhan bilang, Bapak, bulan depan Bapak akan naik pangkat. Wih, itu dia percaya mati punya. Ya saudara. Ya saudara. Ini Tuhan bilang ini Bapak naik pangkat nah. Saudara. Atau kalau saya bisik di telinga Bapak, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa Bapak tahun depan ini akan dapat bonus. Bonusnya adalah mobil Fortuner 3 biji Bapak. Ya saudara, wah itu dia bilang, wah ini Tuhan yang nyatakan penglihat. Bapak saya sudah lihat ini ada mulai datang. Ini jelas. Ini bahaya. Ya saudara, itu dong anggap dia punya nilai lebih tinggi daripada khotbah. Dong anggap dia punya nilai lebih tinggi dari kebenaran. Ada orang Kristen begitu.
Saudara, itu salah. Prinsip hidup kita bukan penglihatan lagi. Prinsip hidup kita bukan lagi, saudara, nubuatan yang baru muncul. Visi misi kita muncul dari Alkitab, kebenaran, firman Allah, bukan berdasarkan kata-kata itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Alkitab kita itu ditulis dengan terakhir, ditutup dengan kitab Wahyu. Lalu saudara kalau baca, itu ayat bilang begini, siapa berani tambah dan kurang, malah petaka akan ditambahkan kepadanya. Berarti tidak boleh ada lagi. Atas nama siapapun, atas nama karunia apapun, tidak boleh membatalkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara terkasih, dia dengar baik-baik. Kalau Anda cari tim doa segala macam, ya, ada banyak orang Kristen masih suka tim doa. Ya. Katanya itu mantu punya karunia terlalu tajam, Bapak. Ya. Kotong baru melangkah sadar luar sana, dia sudah tahu apa yang masalah kotong sudah tahu memang itu Tuhan memang terlalu sekali ya. Ya saudara. Hai, kau ini cocok saya transfer kau ke PL, perjanjian lama. Ya, tidak cocok hidup di perjanjian baru manusia begini. Ya. Karena model manusia begini hanya ada di perjanjian lama. Yang pitanya nabi, pitanya saudara para pelihat, pitanya para pemimpi, itu hanya ada di PL. PB tidak ada. Saudara yang terkasih, lihatin ayat Mazmur, Ibrani 1. Lihatin ayat 1 mulai, saudara, ayat 2 kita baca. Ini 2 ayat. Mazmur pasal Ibrani lagi. Ibrani pasal 1, susah ucap. Ibrani 1 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca jemaat ayat 1 kencang-kencang. 1, 2, 3. Sabar, sampai di situ dulu. Jadi itu zaman mana? Zaman dulu. Ingat itu, zaman dulu itu yang Allah berulang-ulang kali berbicara kepada nenek moyang kita pemoyang dong itu, dengan perantara nabi. Nah, sekarang coba lihat ayat 2, 1, 2, 3. Sampai situ dulu. Zaman akhir ini. Sekarang berarti toh? Nah, sekarang bagaimana? Mari kita baca. 1, 2, 3. Ia telah berbicara kepada kita dengan yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa pada zaman sekarang ini Tuhan berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya. Siapakah anaknya? Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Allah. Siapakah Yesus Kristus yang adalah Allah itu? Firman. Jadi firman Tuhan yang saudara dengar khotbah tiap minggu itulah Allah berbicara kepada saudara. Lewat alat-alat Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan. Tuhan menyatakan kebenarannya untuk membentuk visi kita, untuk membentuk arah hidup kita, tujuan hidup kita menjadi tepat. Itu lewat firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat dulu saya di Atambua, saudara, saya pergi karena teman satu kos saya barang hilang. Ada satu bab tua dekat ini PLN, saudara. Saya ingat itu, dekat PLN, depo rumah. Kami pergi di sana. Saya sampai di dalam, saya pun bulu badan merinding. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa merinding? Karena itu ruangan gelap, hanya remang-remang, lampu cahayanya redup-redup, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kami mau pergi supaya bertanya, kemanakah barang itu hilang? Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Karena barang itu cukup berarti, saudara, bagi teman saya ini. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Barangnya itu adalah sebuah anting, sepasang anting. Ya. Dia mandi, dia buka karena dia takut saudaraku luntur, sehingga dia taruh. Dia lupa dia tidak tutup pintu kamarnya. Saudara. Akhirnya hilanglah barang itu. Saudara, karena kami dua ini kosnya berdekatan, maka saudara terkasih dalam teman satu kelas juga di SMA Surya Tambua. Jadi dia ajak saya, bener, kita pun barang hilang nih. Tapi bilang ada waktu satu di situ tuh dia bisa lihat nah. Oh sudah, kami dua. Oh mari kita dopi. Sudah. Jadi saya antar dia, kami dua datang. Saudara kuliah. Begitu ini Bapak tua mulai ya saudara berdoa minta maaf pakai cara salah satu ya agama. Ya saudara. Lalu kemudian dia berdoa, habis itu dia bilang begini. Ini masih gelap. Jadi 2 hari lagi baru kamu dua datang lagi. Saya dalam hati, kok memang ruangan gelap nah? Ya memang gelap sudah. Sudah. Bagaimana mau terang? Ya, saudara, 2 hari lagi kami dua pergi, saudara terkasih dalam Tuhan. Datang, dia bilang begini, saudara. Ya ini kelihatan sudah mulai nampak. Saya hanya baru lihat ini langkah kaki. Langkah kaki mulai masuk. Hanya di atas ini tidak kelihatan siapa dia. Saudara saya dalam hati, kok yang curi gelap nah? Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, lalu dia bilang begini, kalau begitu adik dong. Nanti 2 hari lagi datang. Nah datang ini kami bukan kosong, bawa uang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Lalu 2 hari lagi saja, mari kita udah pergi. Dia bilang, biar sudah. Kita pilih uang terus ini. Pilih kalau bapak tua bilang baru kelihatan sampai di perut. Ya ini repot. 2 hari lagi baru datang. Saudara. Itu berat. Nah saudara, padahal ya yang antar pergi itu yang curi. Saya yang curi, dia pun barang emas itu. Karena saya lihat dia masuk mandi, saya lihat saudara dia tidak ada di kamar. Saya tidak maksud curi, dia punya emas. Ya saudara, tapi saya pas buka pintu, lihat di atas meja, itu yang duluan saya lihat. Maka saya angkat itu dahulu, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ajak dia pitim dah tu, masa aku hati juga ada dugdak. Tiba waktu lihat pasalan ini mati. Saudara terkasih dalam. Kau yang curi nak. Ya. Jadi waktu bilang gelap, betul. Terima kasih, gelap nah. Yang hari kedua datang lagi, sudah waktu bilang kaki suka lihatan, itu betul hati lebih dugdak lagi. Tapi waktu bilang di atas gelap. Oh, beta bilang, oh memang di atas gelap. Kok beta gelap nah. Saudara terkasih dalam. Aduh, kadang-kadang orang ini masih zaman sebegini, ini masih percaya bodoh-bodoh begini. Ya bahkan ada orang ini sekolah tinggi-tinggi, ada otak rendahan sekali. Saudara, masih percaya yang perdukunan model begini. Saudara, itu namanya orang Kristen yang berkedok perdukunan. Itu tidak ada dalam ajaran Alkitab. Tidak ada. Jadi kalau ada tim-tim model begini, ini tim perdukunan. Hanya bersembunyi atas nama Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan percaya model-model begitu. Loh, saya ini dapat di pasien ini banyak yang setelah tim doa datang di beta nih, saudara. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu kali nona ini dia bingung, saudara, karena ada 2 nyong yang salam dia. Satu dari Sabu PNS, satu dari perbatasan sini tentara, lagi tugas di perbatasan, saudara. Kirim salam buat dia, dua-dua kirim salam di Kupang, saudara. Nah dia bingung, saudara. Dua-dua janji akan menikahi dia, dua-dua katakan cinta kepada dia. Dia bingung, dia di antara 2 pilihan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka dia bilang, wih karmana ini. Ya, dia pergi cari tim doa. Dia pergi tim doa satu, saudaraku. Tim doa itu bilang begini. Oh Tuhan sudah nyatakan. Ini kelihatan baret ini. Oh baret. Oh berarti yang di ini perbatasan kan baret kelihatan tuh tentara.
Baret yang kelihatan. Baju PNS tidak kelihatan. Yang sudah jadi baret kelihatan. Tapi ini anak pulang dia ragu, saudara. Dia bilang, tapi PNS juga baik. Yang tentara ini lama-lama baru dia datang, dia tugas di perbatasan lah ini. Wih, ini mas lama nih. Tapi nanti beta salah lah, jangan sampai Tuhan marah. Tapi untuk cek supaya pasti yang mana yang betul. Jangan sampai memang kurang tepat. Dia pergi cari tim doa baru. Dan waktu dia pergi cari tim doa baru ini sudah terkasih dalam Tuhan, ternyata sesuai dengan dia pun feeling. Ya saudara, yang PNS yang terang, sekarang baret hilang. Saudara, wih dia tambah bingung lagi. Tim doa sana bilang baret, tim doa sini bilang baju PNS yang kelihatan. Saudara, maka dia pikir-pikir, saudara. Dia bilang, coba saya tanya Pak Eben dulu. Ya saudara. Dia datang di saya, saudara, dia bilang, ini Bapak, saya supi tim doa. Tapi dong bilang begini, satu bilang baret, yang satu bilang PNS. Beta bingung Bapak, dua-dua ini omong cinta, dua-dua omong saya. Kira-kira Bapak yang mana yang tepat? Saudara, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Saya tidak omong, kita berdoa. Amin, saya bilang. Tuhan bilang dua-dua. Dia bingung tambah. Ya saudara, dua-dua. Ya. Bapak betul kok sonde? Ya, dua-dua. Dua-dua bagaimana Bapak? Saya kawin dua. Bukan. Ya, dua-dua lu panggil datang di Kupang. Ya, saudara. Lalu kemudian lu cek dong dua sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tanya dia mendetain. Tanya dia sungguh-sungguh. Ya, saudara. Jadi lu panggil duluan yang dari ini perbatasan Timor Leste sana datang. Tanya dia sungguh-sungguh. Ya. Tanya dia banyak hal. Tanya apa saja. Dia tanya saya begitu. Saya bilang tanya. Dia Kristen atau bukan? Satu. Ya. Tidak boleh beda agama. Alkitab bilang. Saudara. Dua. Apalagi dia bertobat atau tidak? Saudara terkasih dalam Tuhan. Bertobat itu karena mana Bapak? Ya, dia tidak boleh merokok, dia tidak boleh mabok, dia tidak boleh suka main judi. Pokoknya semua yang jahat-jahat dia tidak boleh lakukan. Saudara. Ya. Nanti habis itu sabu punya datang lagi. Tanya lagi dia yang ketiga. Ya, dia cinta orang tua atau tidak? Mengasihi orang tua atau tidak? Saudara, tunduk kepada orang tua atau tidak? Rajin gereja atau tidak? Tanya semua mendetail hal-hal itu semua. Bapak kalau dong dua semua tidak masuk, bukan jodoh, angka buang. Itu saudara. Karena kita bukan pakai fondasi sapa lihat sapa. Kita pakai fondasi kebenaran firman Tuhan. Amin. Loh ini khotbah ini sekaligus juga buat anak-anak muda di tempat ini. Dengar baik-baik. Ya. Jangan sembarang pilih jodoh. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti berdasarkan kebenaran. Tidak boleh berdasarkan perasaan. Tidak boleh berdasarkan mimpi. Tidak boleh. Bapak, tapi waktu malam tadi saya mimpi. Ini yang datang Bapak. Ya. Lo mimpi itu kadang-kadang karena lu banyak menghayal. Ya saudara. Ya. Karena saudara banyak menghayal ya mimpi itu. Saudara. Tapi sekali lagi, firman Tuhan tidak berubah. Dasar itu tetap. Fondasi itu tetap. Visi kita harus terbentuk dari kebenaran. Itu prinsip satu-satunya. Bukan salah satu. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Tidak boleh lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya jangan pernah salah. Saudara, bahkan dalam pelayanan pun saya begitu. Satu kali saya dipanggil oleh badan pengurus daerah. Lalu mereka tanya begini, Bapak Eben, kami mau kasih pindah Bapak, bagaimana? Saya bilang kalau Tuhan suruh saya pindah. Ya. Kalau Tuhan mau saya pindah. Lalu caranya bagaimana tahu Tuhan mau dan tidak? Saya bilang kan Tuhan menempatkan BPD sebagai atasan saya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Saya tunduk kepada aturan gereja. Saya tunduk kepada apa yang dikatakan oleh badan pengurus daerah. Kemanapun. Saudara terkasih dalam Tuhan. Iya. Saya tidak bisa berkata bahwa saya mau saya pun kemauan. Saya harus berjalan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan panggil saya untuk melayani. Tuhan tidak panggil saya untuk membangun dinasti. Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan.
Dan saya akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu kebenaran. Saudara, itu firman. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi hari ini saya mau sampaikan, apapun dalam hidup ini, jangan pernah pakai lain. Pakai fondasi prinsipnya adalah kebenaran firman. Ya Pak, itu tidak boleh kita lepaskan dari kita pun hidup. Saudara, jangan pengaruh si A, si B, termasuk istri suami pun jangan bisa pengaruh kita. Dalam hal prinsip tidak boleh. Saudara lihat Ayub kan? Saudara, Ayub itu berdiri atas prinsip kebenaran. Istri datang ngomong, saudara yang terkasih, hasut dia tidak mau bergeser. Firman tetap firman. Jangan model ke Ahab. Isabel datang gonggong dia, saudara terkasih dalam Tuhan, dia lari ikut Isabel, menyembah berhala, lupa Tuhan Yahweh, lupa Allah yang sebenarnya. Orang Kristen tidak boleh. Fondasi kita harus jelas. Firman Tuhan adalah satu-satunya dasar buat hidup saudara dan saya. Amin. Maka saudara akan jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berprinsip. Di tengah pekerjaan saudara tidak bisa digoncang-gancing oleh siapapun. Uang tidak bisa membuat saudara buta. Ya. Saudara yang terkasih jabatan tidak bisa buat kita salah langkah. Tidak bisa. Karena kita punya prinsip kebenaran Tuhan. Orang tawar ini itu kita tidak akan terpengaruh. Karena kita punya prinsip firman Allah. Kita bukan punya prinsip yang lain. Itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Makanya ada ayat dalam Mazmur 119 kan ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Amin. Amin. Jadi satu-satunya prinsip kita adalah firman Tuhan. Jadi ingat, rajin baca, rajin teliti. Yang kedua ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ada yang berani cuci kita pun otak, pikiran. Tidak boleh. Sampai mati hanya firman Tuhan. Segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mau memiliki visi dari Tuhan? Yang ketiga, kita harus terus mau diperbaiki, ya saudara. Kita harus mau respon, maksud saya, terhadap kebenaran. Ya. Saudara jadikan prinsip, tapi harus juga suka respon. Mau diatur, mau diperbaiki, mau diurus oleh kebenaran. Itu penting. Ya. Sebab kalau kita tidak mau diurus oleh kebenaran, itu berbahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tunjukkan ayat ini. Misalnya Yeremia 23 ayat 29. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 29. Lalu Ibrani 4 ayat 12. Kita mulai dulu Yeremia 23 ayat 29. Jemaat baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Nanti kaum pria baca Ibrani 4 ayat 12. Semua sekarang dulu Yeremia 23 ayat 29. 1, 2, 3. Firman itu seperti api. Saya tanya, kalau ada api datang, adakah yang terbakar atau tidak ada yang terbakar? Saudara, semua terbakar. Tidak ada, saudaraku, kalau api datang, saudara tidak terbakar. Itu pasti terbakar. Jadi Alkitab bilang apa? Firman itu api. Lalu kemudian seperti apa? Palu yang menghancurkan bukit batu. Lihat lagi sekarang, Ibrani 4 ayat 12. Para pria, baca teks ini. Ibrani 4 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Stop. Pria belum semua. Ibrani 4:12. Semua pria sudah temukan ayat ini? Oke. Pria-pria kencang. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk antara sampai bisa dan jiwa roh, sendi-sendi dan susu. Ia akan membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin, saudara. Pedang, api, palu. Bilang samping kiri kanan, ngeri. Saudara, karena itu kalau ada orang Kristen mau dapat visi Tuhan, tapi tidak mau dibakar, tidak mau dihancurkan,
tidak mau ditusuk dengan pedang. Bagaimana itu visi bisa ada? Saudara, saya suka dengar orang bilang begini, khotbah majan terlalu keras-keras. Nah ini mau visi dari mana datang? Saudara, kalau mau visi Anda terbentuk, maka harus palu yang hantam. Supaya batu kaboak dong itu pecah buah. Ya, saudara. Supaya saudaraku yang beku-beku itu bisa cair. Itu mesti api bakar. Ya, toh? Karena otak separuh beku. Jadi mesti bakar dia. Kasih panas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang. Kalau bakar dia, hantam dia dengan palu. Dia bilang begini, gereja memangnya bukit kemuliaan sah? Beta pindah dulu nak kenapa? Ya saudara. Memangnya ada di GSJA saja. Anda pindah kemanapun, Anda tidak akan punya visi. Karena batu belum dihancurkan, es belum dilululantahkan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau tidak akan punya visi dari Tuhan. Kalau mau punya visi dari Tuhan, harus batu dihancurkan. Harus saudaraku ada pedang yang menusuk, memisahkan. Baru bisa kita mendapatkan visi dari Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, perasaan jangan tipis. Bilang samping kiri kanan, jangan gampang tersinggung. Ya saudara, jangan gampang. Orang Kristen kok gampang tersinggung itu loh. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Ya, jangan saudara. Dengar firman, terima kasih Tuhan. Ini hari Tuhan memang bicara dengan saya. Saya harus berubah, saya harus bertobat. Saya pun karakter lama ini memang terlalu Tuhan. Memang saya ini sedikit-sedikit tukang emosi Tuhan. Aduh terima kasih Tuhan, ini saya. Bilang begitu sama Tuhan, amin. Ya Tuhan memang betul saya ini memang kadang-kadang perasaan terlalu gampang tersinggung. Ya. Orang kalau sentogor beta rasa ke langit semua tapi belah bagi dua. Ya saudara. Ya itu beta Tuhan minta ampun Tuhan. Beri saya hati yang baru. Amin saudara. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan tipis perasaanmu. Karena engkau datang gereja. Engkau tidak hanya terima air yang mengalir. Engkau terima pedang. Engkau terima api. Engkau terima palu yang menghancurkan. Dan kita harus siap untuk terima itu. Amin. Jadi saudara, kalau kitanya terus disegarkan dengan air yang mengalir tanpa ada palu, ya kita pulang dengan kesegaran tapi batu tidak hancur. Kita pulang dengan kesegaran tapi hidup kita tidak pernah terarah, teratur dengan baik. Karena memang tidak ada pedang yang meratakan. Saudaraku, tidak ada api yang menghanguskan. Tapi coba saudara datang lengkap. Ada air yang menyejukkan. Ada pedang yang menghantam. Ada palu yang menghancurkan. Ada api yang menghanguskan. Hidup saudara dan saya semakin terarah. Tidak liar. Dan pasti hidup dalam kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang gampang sekali terdengar firman itu saudara mudah tanggapi dengan negatif. Jangan. Ya saudara, terima dengan lapang hati. Amin saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang suka omong, "Hi, pendeta apa kok khotbah tiap minggu hanya singgung-singgung kotong sah." Ini singgung dia singgung, ini minggu dia singgung kotong karena kotong sang kasih persepuluhan. Minggu depan dia mulai singgung kotong karena kotong ini malas. Ya. Nanti minggu depan dia mulai singgung kotong karena kotong sang ikut pembangunan. Memangnya pendeta kurang kerjaan, kok hanya singgung-singgung lu? Itu firman. Karena kalau kau tidak beri persembahan, kau dosa. Kau tidak ikut pekerjaan pembangunan, kau berdosa. Kau tidak setia, kau berdosa. Makanya harus omong. Sudah terkasih dalam Tuhan. Harus hantam.
Ini mati sudah. Kemarin Mom lihat beta ada isap rokok di roda dunia sana. Mati. Saudara, itu musuh omong. Saudara. Karena kasih itu tidak menutupi kesalahan. Amin. Jangan suka dapat ciuman dari teman yang berlimpah-limpah tapi padahal dia musuh, saudara. Lebih baik dapat hantaman teguran tapi itu atas dasar kasih. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu penting. Nah karena itu saudara, firman Tuhan itu datang seperti itu. Palu, api. Kalau saudara mau jadi orang Kristen yang punya visi. Saya pernah didatangi oleh anak Tuhan yang berkata, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Saudara, ini baru terjadi 1 hari yang lalu. Saudara, saya khotbah di satu persekutuan. Bapak tuh tua rambut putih. Saudara, dia bilang terima kasih Pak Pendeta. Karena beta ini emosi paling tinggi Bapak. Itu tadi Bapak omong tuh beta semua. Terima kasih Bapak. Saudara, ada orang begini nih saya lihat Tuhan sedang menjamah hidupnya. Saudara, Bapak beta omong beta, itu beta semua tadi itu. Wah, ini orang tua luar biasa. Beta bilang begini, minta maaf Bapak. Beta sudah tahu kalau Bapak tadi Bapak omong, ya saudara. Tidak Bapak itu kalau Bapak gasta baju besar, tapi tambah suka itu Bapak. Ini jemaat. Kalau semua jemaat model kayak Bapak, ini sorga terjadi di dunia. Amin, saudara. Saudara terkasih dalam. Tapi ada. Kalau kita omong keras begitu, kita kan pulang tuh biasa gembala di muka pintu. Dia tidak ke situ, dia langsung sini, langsung gas motor pulang. Tidak ada di sini ya. Haleluya, amin. Ya, saudara. Dia tidak akan keluar ke pintu muka, dia akan samping hilang. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan. Pendeta itu tidak ada niat jahat. Semua gembala itu penuh dengan kasih mesra, rindu, saudara. Ya karena kalau tidak kasih, siapa mau jemaat keluar? Sorry, saya ngomong apa adanya, saudara. Siapa mau? Karena Anda keluar itu secara finansial mengurangi pendapatan di ini gereja. Lu sama. Tapi karena gereja bukan cari pendapatan, gereja bicara kebenaran. Amin. Kalau mau jaga amat, soya-soya semua. Yang selingkuh juga tidak apa-apa, Bapak. Hai pelan-pelan, yang penting selingkuh mah Bapak. Lu gila mangkali. Dia akan injak gas nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mbe tahu lu istri dua baru be kasih perelu. Aduh, mbe akan titi lu sampai lu gamatar ditampar. Saudara yang terkasih, beta soalnya main gila betul-betul. Saudara, kita bukan gembala upahan. Lu sumbang banyak jadi beta jaga lu perasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saya bilang itu semua berarti kasih, cinta. Kalau demi kepentingan botol saya akan ngomong. Ya, tapi ini karena cinta. Buat apa beta senang tapi nanti saudara neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau sayang saya akan ngomong. Kalau tidak sayang saya akan ngomong. Sayang teh ngomong. Kalau saya sayang saya pun diri sendiri, saya tidak sayang saudara. Saudara beri keuntungan buat saya. Oh, saya tambah soya-soya. Lanjutkan Pak. Ya. Bapak uang tadi saya kasih persepuluhan itu saya korupsi Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting semua kita kuduskan dalam rumah Tuhan. Ayo saudara. Aku uang. Saudara. Tapi ini persoalan bukan itu. Tuhan senang atau tidak. Nah karena itu hari ini saya ulang. Prinsip kita adalah firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih. Karena itu mulailah pria-pria. Baca Alkitab. Rajin teliti firman. 2, tidak ada prinsip lain, saudara. Yang ketiga, saya siap dihajar, saya siap ditegur, saya siap diperbaiki. Meski api, meski saudaraku palu, meski pedang, saya tetap siap. Hati saya terbuka dan saya percaya dengan demikian visi Tuhan akan turun atas hidup saudara. Hidup saudara akan teratur, terarah. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tutup dengan ayat firman Tuhan ini. Ya, mari kita sama-sama mau baca ayat ini sebagai ayat penutup buat kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kitab Roma pasal yang ke
1 ayat 16 dan 17, ayat terkenal ini buat kita sekalian ya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 17. Saya tutup dengan bagian ini, Saudara. Ini kalau saudara hidup di dalam kebenaran ya, dia akan membawa saudara tuntun kepada keselamatan yang kekal. Itu yang Tuhan akan kerjakan, karena orang pasti akan punya visi yang jelas dari Tuhan. Roma 1 ayat 16. 1 2 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara akan dipimpin dari hari ke hari dengan visi yang jelas. Iman saudara akan bertumbuh. Saudara akan tiap hari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi fondasi kekuatan dalam hidup kita sekalian. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik maju ke depan dan kita mensyukuri firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.